Yang juga jadi sorotan saudara, polisi menangkap salah satu dari 9 anggota geng asal Rusia yang merampok dan menculik warga negara Ukraina. Polisi menangkap salah satu anggota Rusia yang diduga terlibat penculikan dan perampokan warga negara Ukraina saat yang bersangkutan akan terbang ke Dubai, Uni Emirat Arab di Terminal Keberangkatan Internasional Bandara Igusti Ngurah Rai, Kamis kemarin. Tidak ada perlawanan dari warga negara Rusia yang belakangan diketahui bernama Hasan Askabov. What happened? I don't understand. Saudara, inilah pelaku perampokan dan penculikan warga negara Ukraina, Hasan Askabov. Hasan Askabov, warga negara asing, diduga bos geng Rusia yang merampok warga negara Ukraina di Ungasan, Badung, Bali. Saat ditangkap, Hasan memakai hoodie berwarna krem dan kaos hitam. Saat ini polisi masih menyelidiki peran dan motif dari Hasan terkait perampokan dan penculikan warga negara Ukraina ini. Tadi malam ya, sekitar jam 7 malam, anggota kita mengamankan salah satu dari 9 yang dilaporkan oleh pelapor ya. Inisial K, asal Rusia. Kebetulan yang bersangkutan rencana akan meninggalkan Indonesia gitu. Katanya ke Dubai. Lalu kemudian kita amankan. Nah, sementara kita periksa, kita dalami perannya, keterlibatan dia, apakah terlibat apa tidak. Jadi masih tidak. Ini salah satu bentuk keseriusan kita untuk segera mengungkap kasus ini. Уезжай назад. Непонятная машина. Sebelumnya, 15 Desember 2024, anggota geng yang diduga warga negara Rusia merampok dan menyekap warga negara Ukraina serta seorang sopir di Jalan Tundun Penyu, Kutai Selatan, Kabupaten Badung, Bali. Selain menyekap korban, pelaku mengambil aset kripto milik korban senilai 3,4 miliar rupiah. Korban selanjutnya dibawa disekap di sebuah villa. Уезжай назад. Непонятная машина. Salah satu anggota geng Rusia yang pada Desember lalu melakukan perampokan dan penyekapan terhadap warga negara Ukraina sudah ditangkap. 8 lagi masih dalam pencarian polisi. Saat ini, satu pelaku yang sudah ditangkap oleh polisi akan dilakukan pendalaman serta pemeriksaan untuk didalami motif. Anggota DPD RI Niluh Jelantik juga turut merespons soal kasus geng Rusia yang menculik dan merampok warga negara Ukraina di Bali yang sempat diunggah di media sosial. Kita langsung konfirmasi bersama Niluh Jelantik. Selamat petang, Bu Niluh. Bu Niluh, selamat petang. Kita perbaiki lagi sambungan Zoom bersama dengan Niluh Jelantik, anggota DPD RI. Satu pelaku warga negara Rusia yang diduga merupakan bos dari geng yang melakukan perampokan dan penyekapan sedang didalami motifnya oleh polisi.
Kerugian yang dialami oleh korban mencapai 3,4 miliar rupiah dalam bentuk aset kripto. 8 anggota lainnya masih dilakukan pencarian. Melalui 1 orang pelaku yang sudah ditangkap, 8 orang ini akan dilakukan juga pencarian dan penangkapan. Kita sapa lagi, Mbak Nilu, selamat petang. Mbak Nilu, selamat petang, suara studio terdengar? Boleh dibuka audionya, Mbak Nilu? Mbak Nilu bisa dengar suara dari studio? Mbak Nilu, suaranya tidak terdengar, mungkin audionya boleh dinyalakan dulu. Kita coba lagi sambungan Zoom kami bersama dengan anggota DPD RI, Mbak Nilu Jelantik. Mbak Nilu? Mbak Nilu, audionya masih di mute, boleh dibuka dulu? Kasus perampokan dan penyekapan terhadap warga negara asing ini turut menjadi sorotan. Polisi terus mendalami motif dan juga mencari 8 warga negara asing lainnya yang diduga terlibat. Delapan orang masih buron dan akan dicari oleh polisi hingga saat ini. Kita coba lagi melalui sambungan telepon. Mbak Nilu, selamat petang. Iya, selamat petang. Oke, Mbak Nilu, kan Anda juga turut menyoroti ini lewat media sosial. Apa yang sebenarnya Anda soroti dari kasus ini sampai Anda bilang Bali sedang tidak baik-baik saja? Bali memang sedang tidak baik-baik saja dan Mbak Nilu sudah menyampaikan berkali-kali kepada semua pihak pemegang kebijakan, kepada semua pihak baik kepolisian, imigrasi dan juga kepala daerah dan juga pihak kementerian bahwa WNA yang ada di Bali saat ini banyak sekali dari mereka yang baik tinggal secara tidak legal, bekerja secara tidak legal dan tidak sedikit dari mereka yang melakukan perbuatan-perbuatan kriminal dan untuk itulah harus ditegakkan aturan-aturan yang dimana kita bisa menunjukkan kepada mereka bahwa di mana bumi dipijak, di sana langit mereka junjung. Dan apa yang Mbak Nilu katakan ini sudah Mbak Nilu katakan berkali-kali selama bertahun-tahun. Karena apa yang terjadi hari ini dengan adanya kejadian-kejadian yang terakhir adalah penculikan warga negara Ukraina yang kita hanya bisa lihat, kita hanya bisa bayangkan itu terjadi di film-film dan itu benar-benar terjadi di Bali. Ini sudah menunjukkan bagaimana Bali sudah sangat tidak aman. Nah, dengan tidak amannya Bali ini justru akan membuat wisatawan-wisatawan yang memang benar-benar ingin berwisata ke Bali akan pergi. Jadi langkah-langkah preventif dan juga langkah-langkah penindakan yang sangat tegas dari pihak aparat, kepolisian, imigrasi, kami sangat mendukung. Senator Nilu Jelantik sebagai perwakilan dari masyarakat Bali harus dan berkewajiban untuk menjaga keamanan dan kenyamanan seluruh masyarakat Bali dan juga wisatawan maupun wisatawan domestik dan juga wisatawan internasional agar Bali menjadi rumah yang kembali seperti dahulu, yang dirindukan, yang dicintai, yang ngangenin, bukan menjadi tempat di mana oknum-oknum WNA yang di negaranya mungkin adalah pelarian-pelarian kejahatan menjadikan Bali sebagai tempat persembunyian mereka dan melakukan tindakan-tindakan yang menurut pribadi sangat-sangat melecehkan institusi kita di Indonesia. Oke, Mbak Nilu, tapi kalau untuk dalam hal penindakan kriminalitas di Bali, apa yang paling urgent untuk diselesaikan? Kita harus sweeping. Jadi Mbak sudah menyampaikan berkali-kali bahwa tingkat kepemimpinan dari tingkat yang paling dari tingkat ruang lingkup yang paling kecil yaitu Kelian, di mana kita memiliki Balai Banjar. Kalau di Jakarta itu namanya RT. Mereka memiliki hak, mereka memiliki kewajiban
diberikan kewenangan untuk bisa mengecek setiap rumah yang ada di wilayah mereka dan untuk mengecek siapa penghuninya, bagaimana mereka bisa berada di sana, apakah mereka menyewa atau membeli rumah tersebut. Ini adalah langkah preventif. Jadi kita berhak, ini bukan tentang melanggar hak asasi manusia, karena kita datang ke negara orang pun kita nyetor paspor kita kasih tahu kepada negara tersebut kita tinggal di hotel mana, kita tinggal berapa lama. Nah, akan menjadi sama kalau warga negara lain datang ke rumah kita, ya kita berhak. Itu adalah langkah awal. Dan langkah kedua adalah bagaimana kemudian aturan keimigrasian yang hari ini ada aturan-aturan di mana mereka bisa tinggal di Indonesia dengan biaya yang begitu murah. Jadi bayar mahal aja masih ada pelanggaran, apalagi bayar murah. Jadi tolonglah biaya-biaya visa itu jangan diobral. Jangan dengan hanya $100 mereka bisa tinggal 1 bulan, sedangkan kita tahu WNA di luar negeri itu mereka memiliki masa kerja, masa cuti, tidak mungkin mereka bisa cuti lebih daripada 2 bulan. Jadi kita belajarlah dengan negara Eropa, Amerika Serikat, belajar dari Bhutan deh yang terdekat gitu loh. Preventif dan juga sikap tegas juga dari imigrasi. Terima kasih Mbak Nilu Jelantik sudah berbagi di Kompas Petang, sehat selalu. Terima kasih banyak Cindy, salam sayang. Saudara, Kejaksaan Agung mulai melakukan penyelidikan atas dugaan tindak pidana korupsi dalam penerbitan sertifikat di wilayah perairan Kabupaten Tanggerang, Banten. Salah satu yang akan diperiksa adalah Kepala Desa Kohot Arsin bin Asib.